warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Wassalatu wassalam ala habibina nabiyina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada. Amma ba'd. Bagaimana kabar bapak-bapak semua, sehat? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita, keluarga kita dijadikan oleh Allah menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga Allah sampaikan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum saya menyampaikan tausiah pada pagi hari ini, seperti biasa saya menginformasikan bahwa saya punya channel di YouTube. Nama channelnya Ustaz Arifin Purwo Official, menyelenggarakan 3 kegiatan. Yang pertama, pesantren virtual pondok sholat. Itu ngajinya lewat Zoom setiap Sabtu malam Ahad. Nanti malam jam 8 sampai jam setengah 10 malam, dan itu free, gratis. Silakan bergabung ya, mengevaluasi sholat ya dari semua sisi. Yang sudah kita lakukan kita evaluasi. Karena sholat itu ada sholat zahir, ada sholat batin. Zahirnya sholat, tapi batinnya ke pasar, ke kantor, ke mall, kemana-mana gitu. Itu bagaimana supaya bisa hadir ya. Itu ada kajiannya, ada latihannya ya. Nanti Ramadan juga saya akan membuat pesantren kilat pondok sholat. Bikin pesantren kilat pondok sholat, kita nyantri satu hari ya, misalnya hari Ahad dari pagi sampai buka puasa. Bikin programnya. Soalnya saya siap bukunya ada 350 halaman. Itu saya akan sebarkan nanti. Saya siapkan dulu proposalnya, brosurnya, pesantren kilat pondok sholat selama bulan Ramadan. Cakep. Juga saya menyelenggarakan haji khusus langsung berangkat tanpa antri tahun 2025. Insya Allah aman dan amanah. Juga umroh munajat sambil ibadah qaul hajat bulan Syawal. Itu sekitar informasi, bukan promosi, cuma ngasih tahu. Tahu ada yang perlu informasi itu. Baik. Banyak orang yang menyesal nanti di akhirat. Sebagaimana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Artinya, dan barang siapa yang buta kalbunya di dunia ini, niscaya di akhirat nanti ia akan lebih buta penglihatannya dan lebih tersesat dari jalan yang benar. Maksudnya apa? Kalbunya kotor, nggak pernah dibersihkan, nggak pernah dikasih makan. Apa makanan kalbu? Ngaji. Ini santapan rohani. Ngapain kita harus sholat pulang? Datang lagi sholat pulang. Nggak begitu yang diajarkan Nabi berjamaah itu, nggak begitu. Datang habis sholat langsung pulang. Jadi kata Allah, orang yang sholat zikirnya sedikit itu orang munafik. Jadi berjamaah itu habis sholat berzikir. Ada pengajian, ya ayo gabung. Itu namanya berjamaah. Nah, apalagi kalau dia bilang, wah Ustaz ini gak satu kelompok sama saya, susah itu. Nah, lebih kotor lagi kalau ada ujub di sana. Ya dengerin aja dulu. Kalau saya sesat, saya menyimpang, kasih tahu. Di depan umum nggak apa-apa. Ustaz itu salah. Sesat pun nggak apa-apa, siap.
Dinamakan kita watawasau bil haq, saling menasihati dalam kebenaran. Kalau nggak mau begitu rugi. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqq. Terus sekali lagi, jangan sampai menyesal di akhirat. Mateni putih kata orang Betawi. Aku dulu di dunia bisa melihat ya Allah, melek aku di dunia. Kok sekarang aku buta? Karena di dunia kalbunya buta, kotor, nggak diberikan pencerahan. Udah, ini sebagai pengantar. Tapi ya, jangan sampai menyesal di akhirat. Terlambat, kata malaikat, terlambat mas bro. Ngapain aja kau dulu di dunia? Itulah dia, dicelup masuk di dalam. Baik ya. Pada pagi hari ini agak sedikit istimewa akan saya sampaikan tema ini, yaitu mengenal nasab Ahlul Bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti sedikit kita kaitkan dengan Ba'alawi, Habib, gimana sih itu? Kan lagi ramai juga ya. Nah, jadi kita harus kenal ini, mengenal nasab Ahlul Bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di antara bukti keimanan seorang muslim adalah mencintai Ahlul Bait Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia nggak cinta kepada Ahlul Bait, mah bukan orang beriman. Tapi yang mana Ustaz? Nah itu masalahnya. Karena banyak orang ngaku-ngaku keturunan Nabi. Hati-hati juga kita. Mengalir dalam diri saya ini darah purba. Iyalah, marga purba. Umpama. Tes DNA, dites benar. Memang keturunan saya marga purba, bukan manusia purba, bukan. Gak ada hubungannya. Nah begitu. Nah kemudian hal ini didengung-dengungkan juga oleh kelompok Syiah dalam rangka untuk mengelabui umat Islam. Kelompok Syiah lebih kencang lagi, dia mengaku sebagai Ahlul Bait, cinta Ahlul Bait, tapi penyelewengan. Nanti kita lihat Syiah ini dari mana sih asal usulnya begitu. Kemudian ditambah lagi ada kelompok yang secara terang-terangan mengaku-ngaku sebagai Ahlul Bait, namun saat dikonfirmasi tidak dapat menunjukkan bukti. Nah itu boleh dia. Jadi oleh karena itu kita harus betul-betul mengenal siapa itu Ahlul Bait. Ya, kita wajib mencintai Ahlul Bait, wajib mengenal Ahlul Bait. Nah pertanyaannya, siapa sih Ahlul Bait itu? Ini. Jadi kita harus kenal. Tak kenal maka tak sayang. Tak sayang maka tak cinta. Nah, jadi kalau kita mau cinta, kita kenal. Kita kenalin dia. Jangan sampai salah mengenal. Ya. Ada istilah orang lebih baiklah kita salah mencintai daripada kita apa itu. Wah bener lah, mencintai wajib, tapi harus betul, harus kenal kita. Nah, Allah berfirman di dalam Al-Quran tentang Ahlul Bait. Wa ati'nallaha wa rasulahu innama yuridullahu liyudhiba ankum ar-rajsa ahlal baiti wa yutahhirukum tatahhira. Dan taatilah kalian kepada Allah dan Rasulnya. Sesungguhnya Allah bermaksud untuk menghilangkan kotoran-kotoran dari kalian, yaitu Ahlul Bait, wahai Ahlul Bait, dan menghilangkan yang membersihkan kalian dengan sebersih-bersih. Jadi dalam ayat ini Allah sebutkan Ahlul Baiti. Baris kedua belakangan Ahlul Baiti. Ahlul Bait, berarti ada Ahlul Bait. Dalam Al-Quran disebutkan secara global.
Nah, baru dirinci dalam hadis. Ini hadisnya nih, yang bertuliskan warna merah. Allahumma sholli ala Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini salah satu bacaan sholawat pada tahiyat akhir. Mungkin kita selama ini yang baca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim terus sampai fil alamin innaka Hamidum Majid. Tapi ada redaksi lain. Nah, ini di antara Allahumma sholli ala Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Ya Allah, berilah keselamatan kepada Nabi Muhammad SAW, istri-istrinya dan anak keturunannya. Nah, inilah salah satu dalil bahwa kita wajib mencintai ahlul bait, yaitu Nabi kita Muhammad SAW, istri-istrinya dan anak cucunya. Ini satu hadis. Nah, tapi nanti ada lagi lebih besar lagi lingkupnya dalam hadis lain. Oleh karena itu, para ulama-ulama dari Ahlus Sunnah wal Jamaah telah sepakat tentang ahlul bait, bahwa mereka adalah keluarga Nabi yang diharamkan memakan sedekah. Nah, ini rumus lagi. Jadi kalau betul-betul mereka itu mengaku ahlul bait keturunan Nabi Muhammad SAW, haram memakan sedekah, haram mengemis-ngemis, haram minta-minta meskipun mereka miskin. Yang boleh mereka terima adalah hadiah atau upah kerja. Makanya Rasulullah itu begitu habis duit, habis bekal makanan, beliau itu bekerja. Ada sahabat itu sedang menurunkan koma. Jadi kata Nabi, saya ikut kerja ya. Jangan itu kamu, nggak boleh haram. Nabi ikut menurunkan itu, menurunkan buah kurma yang sudah matang. Nanti setelah itu baru dikasih upah. Itu dia ambil Nabi. Nggak boleh haram hukum. Nah, kemudian mereka terdiri daripada keluarga Ali, keluarga Ja'far, keluarga Aqil, keluarga Abbas, keluarga Bani Harith bin Abdul Muthalib, serta para istri beliau dan anak-anak mereka. Nah, ini dalilnya tentang ahlul bait dalam hadis. Ya, Rasul pribadi mengingatkan yang tulisan merah. Jadi Nabi pernah berkhutbah, "Udzakirukumullah fi ahli baiti. Udzakirukumullah fi ahli baiti. Udzakirukumullah fi ahli baiti." 3 kali Nabi menyebut. Dari Zaid bin Arqam bahwa Rasulullah SAW suatu hari berkhutbah, "Aku ingatkan kalian kepada Allah tentang ahlul baitku," sampai 3 kali. Maka Husain bin Sibro, perawi hadis, bertanya kepada Zaid, "Siapakah ahlul bait beliau itu, wahai Zaid? Bukankah istri-istri beliau termasuk ahlul baitnya?" Zaid menjawab, "Para istri Nabi memang ahlul bait, akan tetapi yang dimaksud di sini ialah orang yang diharamkan sedekah setelah wafatnya beliau." Lalu Husain berkata, "Siapakah mereka?" Dia menjawab, "Mereka ahlul bait adalah keluarga Ali, keluarga Aqil, keluarga Ja'far, dan keluarga Abbas." Husain bertanya kembali, "Apakah mereka semuanya diharamkan zakat?" Zaid menjawab, "Ya." Jelas hadisnya. Jadi kalau ngaku ahlul bait, haram makan sedekah, haram makan zakat dari umat. Jadi harus siap betul-betul mengikuti Rasulullah SAW. Itu ahlul bait ciri-cirinya. Nah, makanya hati-hati, jangan sampai kita tertipu. Jangan sampai tertipu. Ahlul bait itu haram makan zakat, haram makan sedekah, apalagi malak. Ini yang perlu kita ketahui tentang definisi ahlul bait. Nah, kemudian fitrah Nabi setara dengan Al-Quran sebagai sumber hukum. Kita lihat yang tulisannya warna merah. "Ya ayyuhan nas, inni qad taraktu fikum
ma in akhadtum bihi lan tadillu kitaballahi wa itrati ahla baiti. Wahai para manusia, sesungguhnya aku tinggalkan kepada kalian satu perkara. Kalau kalian mengambilnya, maka kalian tidak akan tersesat, yaitu kitabullah dan itrahku yang lurus dalam beragama dari ahli baitku. Nah, jadi itrah itu adalah keturunan Nabi yang ahli dalam agama Islam. Karena zuriat Nabi itu atau itrah Nabi itu baik dari Ali, dari Ja'far semua, ada yang ahli dalam agama ini, ada yang biasa-biasa saja. Nah, yang ahli dalam agama ini ikutilah itu. Sambungkan dengan Quran. Selamat kalian begitu. Nah, di antara itrah Nabi ini adalah Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i itu keturunan Nabi. Tapi gak disebut Habib, karena belum ada sebutan Habib. Syekh Abdul Qadir Jailani itu keturunan Nabi. Bahkan nyambung kakek moyangnya itu di atas beberapa tingkat itu dengan Hasan dan Husain. Wali Songo itu rata-rata keturunan Nabi. Syarif Hidayatullah itu keturunan Nabi. Itu itrah. Nah, ini dalilnya hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dan masih banyak lagi ulama-ulama yang mereka itu adalah itrahnya Nabi. Jadi itrah itu adalah ahli dalam agama dari ahlul bait. Nah, kita lebih masuk lagi dalam termasuk bahagian ahlul bait adalah para istri dan anak cucu Nabi. Kita kenalan dulu. Istri Nabi itu ada berapa bapak-bapak? Ada 12. Ya, ada 12. Istri pertama adalah Khadijah. Khadijah. Dari 12 itu yang punya anak hanya dengan Khadijah. Yang lainnya tidak punya. Kecuali mereka itu anak bawaan dari suami sebelumnya. Kenapa Nabi sampai 12? Ya, pertama, dalam rangka menjaga, memelihara anak istri dan anak sahabat. Jadi ketika mau berperang atau saat berperang, ya Rasulullah, aku titip anak dan istriku ya. Kalau aku nanti gugur di medan perang, gugur dia, dinikah oleh Nabi. Rata-rata janda. Rata-rata janda. Baik ya. Jadi yang 11 itu dinikahi setelah Khadijah meninggal. Waktu Khadijah masih ada, Nabi gak berpoligami. Makanya sebetulnya kalau ngikutin Nabi berpoligami harus meninggal dulu istri pertama. Nah, kalau belum jangan. Makanya kata para istri, langkahi dulu mayat kubang. Betul itu? Ada gak ibu-ibu sini? Kalau ada senang lihat. Sebelum kering kuburanku, abang jangan kawin dulu bang. Kata suaminya, siap. Begitu istrinya meninggal, dikuburkanlah. Orang semua pulang, kecuali dia nggak pulang. Kenapa? Di kuburan, kipasin kuburan supaya cepat kering. Dia bawa lagi tempat bakar sate itu, makin cepat kering dia. Nah, jadi kalau sunnah Nabi itu begitu ya, meninggal dulu istri pertama. Tapi kebanyakan para penceramah, ini sunnah Nabi. Waktu susah sama istri pertama, udah sukses, nyari daun muda. Zalim lah itu. Kalau di Arab sampai sekarang, istri itu kerjaannya cuma 2, yaitu melayani suami dan melahirkan anak. Menyusui kewajiban suami, beres-beres di rumah kewajiban suami. Caranya bayar pembantu. Nah kalau itu mau poligami silakan. Tapi ini tadi waktu pengantin baru susah banget.
Terus berdoa, berjuang, berusaha, istri juga di rumah merawat semuanya. Nah, begitu sukses ingin menikah lagi. Kalau mau juga ada solusinya berikutnya. Bagi gua itu harta gonok ini. Tapi jangan bercerai. Setengah untuk suami, setengah untuk istri. Bang, abang kawin lagi silakan bang. Dengan harta yang setengah itu bang. Tapi yang setengah punya saya ya. Kita tetap rumah tangga. Nah, ini anak kita 10 bawa semua bang. Nah, atau suami bawa gue terserah. Karena anak itu gue tanggung jawab suami. Kita lihat ya, istri pertama Khadijah punya anak 7. Yang pertama namanya Qasim, laki-laki, meninggal masih kecil. Nggak ada yang hidup anak laki-laki sampai udah dewasa, nggak ada, masih kecil-kecil meninggal. Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Fatimah, Abdullah meninggal. Kemudian Ibrahim meninggal. Yang menikah nanti cuma 3. Anak perempuan lagi, yang lainnya meninggal. Nah, istri yang lain ini Aisyah, Suaidah, Ummu Salamah, Ummu Habibah, Juwairiyah, Safiyah, Maimunah, Zainab, Hafsah, Maria Al-Qibtiyah, Zainab binti Jahzi. Ini yang 11. Dari semua itu cuma 2 yang perawan, yaitu Aisyah dan Maria Al-Qibtiyah. Yang lainnya janda. Ini adalah istri-istri Nabi dan anak-anak Nabi. Kita lihat yang kedua, para cucu Rasulullah SAW. Nah, dari 3 anaknya, anak Nabi. Yang pertama Zainab menikah dengan Abu Al-As. Yang kedua adalah Ruqayyah menikah dengan Utsman bin Affan. Jadi Utsman bin Affan itu sebagai sahabat Nabi sekaligus sebagai menantu Nabi. Utsman bin Affan. Kemudian Fatimah menikah dengan Ali bin Abi Thalib. Nah, dari 3 ini nanti ada anak keturunan 7. Dengan Fatimah, Ali dengan Fatimah itu melahirkan anak 5. Hasan, Husain, Muhsin, Zainab, Ummu Kalsum. Selama ini kita dengarkan cuma Hasan Husain. 5 teman. Ya, 5. Nah, terus kemudian dari Zainab dan Abu Al-As lahir 2 anak, Ali dan Umamah. Kemudian dari Ruqayyah lahir anak namanya Abdullah. Jadi totalnya cucu Nabi itu 8 orang. Ini berkembang dari zuriat Rasulullah SAW. Ya, itu berkembang dan itu tercatat semua di Jazirah Arab sana. Ya, ada khusus ya lembaga yang mencatat itu semua. Rapi, aman. Kemudian para cicit Rasulullah, anak di bawahnya cucu, di bawahnya cicit. Nanti kalau di bawah cicit apa kira-kira? Cucu. Cangkak, apa istilahnya? Cangkak ya? Begitu terus kalau di Jawa mungkin buyut kali ya, Mbah Buyut itu artinya tingkat ya. Kalau kita apa namanya? Ini cicitnya Nabi. Cicitnya Nabi banyak. Nah, tetapi yang kita sampaikan di sini dari 2 cicitnya Nabi, yaitu dari Hasan. Nah, Hasan ini punya istri 70 orang. Kok begitu Ustaz? Bertentangan dengan syariat? Begini, jangan salah paham dulu. Ya. Jadi Hasan dan Husain serta yang lain, terutama Hasan dan Husain, itu dikejar-kejar oleh penguasa ketika itu. Dikejar-kejar, mau dibunuh. Nah, jadi Hasan ini, ya, Hasan adalah si abangan, Husain si adik. Hasan ini Bapak Ibu dari pusar sampai ke atas
persis dengan Nabi kita Muhammad SAW. Ganteng. Makanya setiap orang tua melihat punya anak perawan, wahai Hasan, menikah ya dengan anakku, jadi menantuku ya. Jadi semua orang pengen anaknya itu menikah dengan Hasan, walaupun satu hari. Aku udah dikejar-kejar ini, nggak apa-apa lah, walaupun satu hari. Ya udah menikah nanti sampai ke tempat 4 orang ketahuan, ada yang tahu, udah ini meninggalkan tempat itu, dicerai. Ke tempat lain lagi, ketemu lagi orang, begitu terus. Pokoknya orang meminta supaya Hasan ini menjadi mantu. Ingin keluarga kita misalnya ingin supaya Hasan itu jadi mantu kita, supaya tergabung dengan zuriat Nabi. Begitu. Jadi bukan Hasan yang mencari-cari, bukan orang lain pengen. Begitu. Makanya 70 istrinya. Bukan sekali pakai 10, bukan ya, 4. Cerai nanti tinggalkan sama dia karena diburu 4 begitu. Tapi 70. Kemudian kalau Husain istrinya 7. Nah ini Husain ini dari pusar ke bawah, itu dari Rasulullah. Makanya Hasan ini sangat dicintai Nabi. Tapi ketika Rasulullah menggendong Hasan masih kecil, Rasul nangis. Kenapa kamu menangis ya Rasulullah? Kata sahabat, nanti ini matinya tragis. Karena mereka juga kasih tahu, nanti matinya tragis. Betul dipotong lehernya. Hasan Husain. Kalau Hasan racun, nanti Husain itu dipotong leher. Jadi ketika meninggalkan Hasan Husain itu nangis. Karena sudah tahu itu masih akan datang. Nah kemudian dari Husain, dari Husain punya anak 7 orang. Jadi cicitnya Nabi dari Husain 7 orang dan 7 istri itu. Ali As-Sajjad, Ali Al-Akbar, Ali Al-Asghar, Ja'far, Abdullah, Sukainah dan Fatimah. Ya. Nah kemudian dari Hasan ada 3 anaknya, Abdullah, Muhammad dan Ali. Itu menyebar semua. Zuriat Nabi dari yang ini menyebar. Ya. Kemudian mulai munculnya perselisihan pada saat Nabi menjelang wafat hingga wafatnya Nabi. Seorang berbisik kepada Ibnu Abbas, datangi dong Rasulullah yang sedang sakit itu, sedang sakratul maut itu, kata mereka. Untuk apa? Tanya siapa pengganti setelah Nabi meninggal. Aku nggak berani. Aku nggak berani. Serius aku nggak berani. Kata Ibnu Abbas. Ini termasuk al-bait Ibnu Abbas, anak dari Abbas, awalnya Nabi. Nah kemudian cobalah kalian ke yang lain, ke Ali, datang ke Ali. Ali, ente kan mantunya Nabi, tanya dong sama Nabi siapa pengganti setelah Nabi gak ada nanti. Aku gak berani. Menyerah juga Ali. Nah kemudian hingga Nabi wafat tidak ada wasiat tentang siapa pengganti beliau sebagai pemimpin umat. Sampai meninggal gak ada wasiat, gak menunjuk Nabi siapa pengganti. Nah, sementara itu sekelompok orang-orang Madinah sudah berkumpul di satu pendopo Sakifah Bani Sa'idah. Nama pendoponya Sakifah yang punya Bani Sa'idah. Ya, Bani Sa'idah itu keturunan Sa'idah. Ya, kayak di sini mungkin katakanlah ya ada pos RW besar, ada aula gitu lah kira-kira. Berkumpul mereka di sana. Yang dihadiri oleh orang-orang Madinah, terutama dipimpin oleh orang-orang munafik ketika itu. Jadi mereka bilang begini, ayo kita putuskan siapa pengganti setelah Nabi. Jangan sampai nanti kita dipimpin oleh orang pendatang. Siapa pendatang? Orang dari Mekah. Kita kan tuan rumah, masa kita dipimpin oleh pendatang gitu kira-kira. Nah, berita itu sampai kepada Abu Bakar, sampai kepada Umar. Begini, yang benar nih,
panggil Umar begini, siapa itu mau dicabut pedang, jangan marah dulu, ayo kita ke sana, gitu. Akhirnya Abu Bakar sama Umar ke sana, Ali dan Utsman enggak, tetap merawat Nabi. Ya. Nah kemudian sampai di sana Nabi pun berpidato lah dengan santun. Nah akhirnya ya Umar mengatakan, apa kata Umar? Wahai Umar, kata Abu Bakar, wahai Umar, engkaulah sebagai pemimpin pengganti Rasulullah. Nah, Umar menjawab, tidak wahai Abu Bakar, engkau lebih utama. Jadi mereka berdua ini akhirnya. Nah, kemudian Abu Bakar berkata, engkau kuat sementara aku lemah. Umar berkata, ku persembahkan kekuatanku untukmu bersama dengan keutamaanmu. Dan begitu sikap sahabat-sahabat. Jadi nggak kemaruk sama pemimpin, nggak kemaruk, nggak tamak. Nah akhirnya setelah Umar bilang begitu, ada sahabat lain lagi menimpali, yaitu Ubaidillah. Apa kata Ubaidillah? Wahai Abu Bakar, engkaulah yang menemani Rasulullah saat hijrah bersembunyi di gua apa itu? Di gua Hira, bersembunyi. Kemudian ketika Rasul sakit beberapa hari kemudian, engkau ditunjuk sebagai imam memimpin sholat di Masjid Nabawi. Engkau yang pantas wahai Abu Bakar, kata Ubaidillah. Sahabat lain, iya benar, engkau. Akhirnya Umar bin Khattab pun memerintahkan Abu Bakar, kita angkat Abu Bakar sebagai khalifah. Siap. Nah, begitu kira-kira bahasa kita. Nah maka diangkatlah. Nah kemudian hampir 2 hari jenazah Nabi itu belum dikuburkan. Karena ada perbedaan pendapat. Di antaranya tadi itu tentang memilih pemimpin, pengganti siapa. Nah pendapat kedua, di mana kita kuburkan? Apakah di baki atau di mana? Jangan di baki, jangan dicampurkan sama yang lain. Akhirnya ada sahabat bilang, aku pernah mendengar Rasul bersabda, tidaklah Nabi dan Rasul itu dikuburkan kecuali di mana dia menghembuskan nafas yang terakhirnya. Nah ketika itu Rasulullah meninggalnya itu di rumah Aisyah. Kan ada 12 itu istri Nabi. Jadi ada 12 rumah itu di sekitar Madinah. Nah Aisyah inilah yang rumahnya paling dekat dengan masjid. Nabi pas giliran di situ. Di tempat tidur itu Nabi menghembuskan nafas terakhir, maka tempat tidurnya ditarik, dibikin lubang di situ. Nah, baru dimakamkan di situ. Itulah ya sejarahnya itu. Hampir 2 hari jasad Nabi belum dikuburkan karena masalah pemimpin dan masalah di mana menguburkannya. Nah, kemudian wafatnya para khulafaur rasyidin dan terjadinya perselisihan dan perpecahan. Nih kita lihat, Abu Bakar itu memimpin cuma 2 tahun, lalu beliau sakit-sakitan meninggal. Jadi Abu Bakar ini usianya tidak jauh beda sama Rasulullah. Lebih tua Rasulullah sedikit ya waktu masa hidupnya. Nah kemudian digantikan oleh Umar. Umar ini memimpin 10 tahun tapi meninggalnya akibat dibunuh. Jadi imam salat subuh lompat dari tengah-tengah, ditikam dari belakang, berlumuran darah, gak berapa lama meninggal. Yang menikam ini pun akhirnya ada yang melawan, ditikam sahabat-sahabat lain. Banyak yang terbunuh juga. Terpojok, dia bunuh diri sendiri. Itu ya. Nah, kemudian diganti oleh Utsman bin Affan. 11 tahun memimpin, meninggalnya juga dibunuh. Lagi baca Quran menjelang subuh, di kamarnya ada masuk beberapa orang pemberontak. Orang Islam juga itu dibunuh. Begitu strategisnya memimpin. Nah, setelah Utsman dibunuh, diangkatlah Ali bin Abi Thalib memimpin 5 tahun. Nah, meninggal juga, dibunuh. Pas bulan Ramadan pagi-pagi mau berangkat sholat subuh. Jadi kalau masalah kemarin itu ada ustaz yang dibacok-bacok, memang dari dulu begitu. Nggak usah kaget. Kalau ustaz berubah ceramah di sana ya, takut dibunuh ya, cemen kita bilang. Berangkat aja bismillah.
Ya kalau memang mau dibunuh ada begal ya kita berbantu dulu, kentang sepikul, lo nantang gua pukul, begitu. Iya terpaksa perkara mati atau tidak mati ya itu urusan Allah. Tapi yang boleh kita catat Bapak Ibu di sini bahwa para sahabat Nabi nggak punya ilmu kebal. Ketika Umar dimandikan menangis sahabat. Kenapa? Boncel-boncel itu badannya kayak ikan cuma habis berantem. Gak pakai ilmu kebal. Makanya kalau ada mengatakan wah dia ustaz kiai ini hebat, kenapa wali dibaca ngomong itu bukan wali, itu bukan itu setan. Kenapa? Pakai khodam. Itu kunci. Jadi jangan kita menganggap oh dia wali, ntar dulu tahan bacok bisa terbang, enggak bukan. Kalau sekedar bisa terbang, patokan wali masih lebih hebat burung dara. Burung dara itu terbang itu bisa diadu di utok. Wali itu bisa jalan di atas air. Kalau itu patokannya masih lebih hebat soang, bebek. Nah, jadi yang begitu-begitu yang aneh-aneh itu pakai jin, pakai khodam. Ada ilmunya ada, bisa dipelajari, bisa hukumnya haram. Syirik. Yang benar tawakal yang penuh pada Allah tanpa pakai ilmu. Nabi aja pecah giginya Pak ketika perang. Betul? Nabi nggak pakai ilmu kubah, nggak pakai ilmu khodam, tipis Pak. Dikit-dikit kan begitu, wah hebat nih wali, enak aja nggak perlu. Kalau masalah wali saya Pak, pangkat wali saya banyak. Ketika di sekolah saya dipanggil wali murid, di pesantren saya wali santri. Ntar anak saya menikah, saya jadi wali anak saya. Bukan wali saya. Itu wali juga namanya. Nah, jadi gitu catatannya ya. Jadi jangan terkecoh kita Pak. Itulah para sahabat. Nggak pakai ilmu kebal, nggak pakai khodam, nggak pakai polos. Semata-mata tawakal kepada Allah. Wah itu. Oke, tapi kalau kita istiqomah, innalladzina amanu tsumastaqamu, innalladzina qalu innalladzina qalu rabbuna Allah tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaika. Allah turunkan malaikat jaga kita kalau kita istiqomah. Dijaga malaikat. Nah, akhirnya Ali ini pun dibunuh. Nah, kemudian setelah Ali ini dibunuh, ya terjadilah perang Siffin. Nah, di sini. Jadi sebelum dibunuhnya Ali, Utsman dibunuh. Kemudian Ali diangkat di Madinah. Sementara Muawiyah sudah jadi khalifah, sudah jadi gubernur yang ditunjuk oleh Utsman. Muawiyah ini kan masih kerabatnya Utsman. Jadi Utsman bin Affan jadi khalifah di Madinah. Dia angkatlah keluarga-keluarganya itu jadi pejabat-pejabat. Makanya ada pembunuhan itu. Utsman bin Affan ini orangnya KKN, begitu kata mereka. Karena hampir semua saudaranya diangkat. Kenapa begitu Utsman dia? Karena Utsman melihat yang bisa dipercaya ketika itu saudara, yang lain susah dipercaya. Maka diangkat. Nah begitu Utsman meninggal, Muawiyah sebagai gubernur di Damaskus sekarang adalah Suriah mengatakan, wahai Ali, aku tidak akan membaiat engkau sebagai khalifah sebelum engkau usut Utsman, pembunuh Utsman siapa? Iya, kita akan usut, kata Ali. Jangan-jangan ente terlibat. Begitu kata Muawiyah. Kalau gitu, aku angkat diri sebagai khalifah juga. Akhirnya terjadilah perang Siffin itu, Pak. Perang Siffin itu pasukan Ali sama pasukan Muawiyah. Perang. Tuh. Ya. Kemudian akhirnya pasukan Muawiyah terpojok. Diambil tombak dia, kait putih, diikat Quran di atasnya. Begini. Nyerah, damai, ayo kita damai, kita musyawarah. Nah, ketika itu dilihatlah oleh pasukan Ali. Bagaimana wahai pasukanku, kata Ali. Terbagi dua pasukan Ali. Satu kelompok mengatakan, jangan diterima, wahai Ali. Mereka itu adalah pemberontak. Yang sah khalifah itu Anda. Muawiyah itu gugur, pemberontak. Kata Nabi, kalau ada dua mengaku pemimpin, bunuh salah satunya. Kata yang sebelah lagi, kata pasukan Ali sebelahnya sebagiannya, jangan wahai Ali,
mereka kan itu juga orang Islam. Muawiyah kan sahabat Nabi. Bahkan dalam riwayat termasuk salah satu dari 10 orang yang dijamin surga. Kan begitu dalam riwayat. Jangan, kita terima aja, kita damai aja apa mau mereka. Kata yang satu, jangan. Ayo, nah akhirnya Ali bilang, udahlah, aku mau ikut yang mengatakan damai. Nah, mulailah ini, Ali ini gimana sih? Nggak jelas ini Ali, begitu kata yang orang ini. Nah begitu damai Pak, damai akhirnya ambil podium, naiklah utusan Ali. Saudara-saudara sekalian, supaya kita aman tenang ke depan, makanya saya utusan Ali mengatakan meletakkan senjata dan sekaligus meletakkan jabatan Ali sebagai khalifah untuk dipilih lagi, nanti kita pilih bersama. Letakkan sama Ali melalui juru bicaranya. Naik juru bicaranya Muawiyah. Saudara-saudara, oleh karena Ali sudah meletakkan jabatannya, sekarang tinggal satu khalifah, yaitu Muawiyah. Muawiyah tidak meletakkan senjata, ribut lagi Pak. Begitu sejarahnya itu. Bacakan, dibaca buku sejarah. Ribut lagi. Wah, akhirnya apa yang terjadi Pak? Apa kata pasukan Ali yang satu? Tuh kan apa kata gue gitu. Nggak percaya, dibilang mereka itu pemberontak kok. Akhirnya mereka keluar. Kita keluar. Nah begitu keluar itu namanya Khawarij. Makanya Khawarij itu suka mengkafirkan itu begitu. Faman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Yang tidak berhukum dengan hukum Allah, mereka kafir, mereka zalim, mereka fasik. Ini kata Khawarij ini. Makanya Muawiyah adalah kafir, Ali dan pengikut adalah kafir. Mereka hanya bikin sendiri, kelompok sendiri. Nah ini lama-lama menjadi kelompok akidah aliran. Itu terpecah belah 73 itu maksudnya begitu. Dari Khawarij ya, sampai sekarang takfiri. Banyak kelompok-kelompok yang kayak begini pikirannya. Gampang mengkafirkan orang, gampang membicarakan orang, mengatakan orang masuk neraka itu betul. Khawarij. Nah, tinggal yang separuh yang setia sama Ali. Yang setia ini namanya Syiatu Ali, Syiah. Jadi Syiah itu adalah asal usulnya pasukan yang setia sama Ali, itu namanya Syiah. Disebut dengan Syiatu Ali. Tapi lama-lama berkembang nanti menjadi aliran Syiah. Masuk ke dalam apa namanya itu Abdullah bin Sabah. Menjadilah aliran dia, mengatakan Alilah itu Nabi, Alilah itu Tuhan. Nah ini mereka itu tadi mengatakan Ahlul Bait, kami ini termasuk pencinta Ahlul Bait. Sampai mereka bikin ada imam 12, yang ke-12 nanti adalah Imam Al-Mahdi. Begitu. Nah jadi asal usulnya adalah pasukan itu. Nah, lama-lama berkembang nanti ada Murji'ah, ada Mu'tazilah, terus berkembang. Awal-awalnya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi siapa itu nanti kapan-kapan kita kaji. Nah, baiknya. Nah setelah itu pasukan terbagi dua. Akhirnya Muawiyah mengangkat dirinya sebagai khalifah. Nah kemudian Muawiyah ini nanti ya Hasan bin Ali di Madinah memimpin sebagai pengganti ayahnya. Jadi begitu Ali bin Abi Thalib meninggal, sahabat-sahabat di Madinah mengangkat Hasan bin Ali abangan, ya diangkat sebagai khalifah, tapi cuma 8 bulan. Lalu ia menyerahkan kepada Muawiyah. Datanglah Hasan bin Ali dengan beberapa orang itu ke Damaskus. Ada apa ini wahai Hasan, kata Ali, kata Muawiyah, aku ingin menyerahkan kekhalifahan sama anda. Nih, dan andalah khalifah itu, biar supaya kita tenang umat ini. Pulang Hasan, ketemu sama adiknya Husain. Bang, kok abang serahkan sih, kan yang sah abang sebagai pengganti ayah kita yang sah. Mereka itu memberontak bang. Udahlah deh, masalah pemimpin udahlah duniawi itu. Oh enggak bang, kata Husain. Nah itu dia. Nah kemudian Muawiyah ini di Madinah, di Damaskus, dialah mulai pertama kali mendirikan dinasti Bani Umayyah, keturunan, jadi berbuat kerajaan. Sebelumnya adalah khalifah, yang kemudian Muawiyah ini Damaskus karena sudah diserahkan oleh Hasan tadi, dia mengangkat diri sebagai khalifah sekaligus sebagai raja pertama dinasti Bani Umayyah. 90 tahun nanti dia memimpin. Setelah itu nanti ditumbangkan oleh Bani Abbasiyah. Bani Abbasiyah itu memimpin 900 tahun. Akhirnya Turki Utsmani. Ujung-ujungnya kemarin
Turki Utsmani. Nah setelah itu nanti baru lagi mau Mahdi, ntar lagi, gak lama lagi, ntar lagi datang. Itu urutan-urutannya itu. Nah, jadi kemudian Muawiyah ini ya mengangkat siapa? Mengangkat anaknya. Ya, mengangkat anaknya. Anaknya ini namanya Yazid. Yazid ini umur 27 tahun kurang lebih. Orangnya juga mabuk-mabuk. Diangkat sebagai pengganti bapaknya. Dinasti. Jadi memang dari zaman dulu udah begitu, Pak. Anak yang kurang umur, yang nggak tahu apa-apa, mabuk-mabuk, sudah teler, diangkat. Emang dari dulu. Pengulangan sejarah. Tinggal kita gabung kemana sekarang? Ayo. Itu aja kok. Kalau kita baca sejarah, begini rupanya. Di Indonesia juga kayaknya sama dengan gitu. Sama. Nah ini Bapak Ibu sekalian. Akhirnya Husain ya, kabarnya itu Hasan diracun supaya dia nanti nggak berontak lagi. Nah Husain ini dari Madinah ke Mekah melaksanakan umroh atau haji. Nah di Mekah itu dia temuin lah sahabat-sahabat lain. Dapatlah 72 orang bersama dengan keluarga Husain. Nah saat di Mekah ini disuratinlah oleh orang-orang Kufah, sekarang namanya orang-orang Irak. Wahai Husain, datang kemari, kami ada 5.000 orang siap membela Anda untuk menghancurkan Muawiyah, Yazid sama anak-anak itu pada zalim. Mereka zalim ketika itu, Pak. Sangat zalim. Mereka lebih sayang kepada orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi ketimbang orang Islam. Kenapa? Lebih sayang. Karena orang Yahudi, Nasrani bayar pajak. Orang Islam nggak bayar pajak. Makanya mereka sayang, ini aset begitu. Ya benar, seperti itu. Akhirnya, ayo kita ke sana, kata Husain. Kata yang lain, janganlah wahai Husain. Itu juga itu yang diubah itu. Orang-orang Irak itu kebanyakan pembohong mereka semua. Udah nggak apa-apa lah. Udah gerak kita melihat perilaku Yazid ini, anaknya Muawiyah ini, begitu kira-kira. Berangkatlah menuju ke Kufah itu. Sampai di Karbala, ternyata yang 5.000 orang yang nyuratin tadi udah nggak ada. Kenapa? Didatangin oleh pasukan Yazid, diancam, ente mau dapat duit, apa dapat jabatan, atau mau kami habisin. Jangan bela itu Husain. Hanya kata mereka, ya udahlah, kita dapat duit aja dah, ambil. Kabur mereka akhirnya. Begitu nyampe, mana yang 5.000? Waduh, nggak ada. Disitulah dibantai oleh pasukan Yazid, sampai dibunuh, dipotong leher Husain. Dalam riwayat Pak, yang membantai ini semuanya dia orang gila. Karena mereka tak cinta sama Ahlul Bait, benci sama Ahlul Bait. Itu Pak, luar biasa. Nah, kemudian setelah itu Pak, ya dibantailah Hasan dan Husain ini. Nah, kemudian masih ada turun yang lain. Mulailah muncul Alawiyin. Ini bukan Bani Alawi, yang Alawiyin ini adalah keturunan Ali bin Abi Thalib. Makanya banyak orang kalau nggak ngaji lebih tertipu. Alawiyin ini adalah keturunan Ali bin Abi Thalib. Yang pertama mengangkat senjata terhadap Bani Umayyah pasca Karbala adalah Sayyidina Hasan al-Musanna bin Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Nah, jadi Hasan al-Musanna ini adalah anak daripada Hasan al-Musanna bin Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Itu langkah senjata untuk membela ya keturunan daripada Rasulullah yang sah sebagai khalifah. Mereka telah ya setelah kematian Ibnu Al-As. Nah, ini didukung sama Ibnu Al-As. Ya. Akhirnya Hasan al-Musanna ini menjadi buronan ke Khalifah Umayyah. Disinilah ya mulai pengejaran zuriat Nabi. Nah, maka selama 12 tahun Hasan al-Musanna ini terus berpindah-pindah untuk menghindari pengejaran Bani Umayyah. Nah, kemudian Zaidiyah di masa selanjutnya gerakan Sayyidina Hasan al-Musanna ini diikuti oleh Imam Zaid bin Ali Zainal Abidin bin Husain. Nah, tadi kita dari Hasan, sekarang ada Husain. Gerakan Alawiyin yang mengangkat senjata disebut dengan Zaidiyah. Kemudian tragedi besar menjadikan hampir seluruh keturunan Hasan al-Musanna dan pengikutnya untuk eksodus bersama dari Hijaz.
Sementara saat itu kaum Alawiyin, terutama keturunan Hasan bin Ali yang notabene terkenal sebagai kaum paling keras terhadap Bani Abbas, terusir dari Hijaz, dari Arab Saudi, dia dari dari Jazirah Arab, diusir, dikejar-kejar terus. Nah, kemudian mereka tersebar ke seluruh dunia untuk menyelamatkan diri, ya. Terus sampai ke seluruh dunia. Nah, mulailah babak baru para keturunan Hasan bin Ali berkelana ke berbagai seluruh dunia, mendirikan pemerintahannya sendiri. Akhirnya nanti akan datanglah Imam Al-Mahdi. Itulah sejarahnya, sampai wali songo semua tersebar zuriyatnya Nabi. Nah, kata Nabi nanti terakhir Al-Mahdi. Al-Mahdi itu dari keturunanku, dari Fatimah. Nah, dalam riwayat dia dari jalur Hasan, bukan Husain, dari jalur Hasan di Al-Mahdi. Nah, nanti Al-Mahdi ini turun, yang bisa mendamaikan Palestina hanya Imam Al-Mahdi. Itu yang bisa mendamaikan. Makanya sampai sekarang itu kan dibantai terus, udah hampir setahun Pak ya? Lebih. Alhamdulillah, nggak hilang. Padahal mereka itu kecil, ya. Palestina itu orang-orang itu mujahid, dibombardir pakai alat serba canggih, tetap. Tapi nanti yang memerdekakan adalah Imam Al-Mahdi. Makanya ada doa orang dulu juga, ya Allah merdekakan Palestina. Karena kalau itu sudah merdeka Pak, Al-Mahdi itu udah dekat kiamat. Makanya orang doa ya Allah jangan merdekakan ya Allah, jangan. Benar-benar kiamat ya. Biar pernah yang meninggal sebagai syahid ya Allah. Begitu itu. Tuh. Nah, bersamaan ini Pak, begitu Al-Mahdi datang, kata Nabi, dari arah timur, dari arah Hajar Aswad ke timur, umatku yang benderanya merah putih akan perang dengan mata sipit. Cina komunis. Siapa itu? Indonesia. Enggak lama. Maaf sih kalau ada ikan, maaf. Ini berdasarkan hadis. Enggak lama. Entar lagi. Perang dengan mata sipit. Cina komunis. Umatku berdarah-darah. Nah, disitu nanti muncul Dajjal. Jadi nanti ada dua kelompok. Ada pengikut Dajjal, ada pengikut Al-Mahdi. Nah, makanya kita milih yang Al-Mahdi dengan ngaji. Enggak lama Pak. Nah, kapan Ustaz? Enggak lama. Kapan Ustaz? Kalau saya kasih tahu nggak bisa makan, nggak bisa minum apa? Enggak, saya kasih tahu, saya skip. Enggak lama. Siap-siap. Nah, dengan demikian, ya, dengan demikian urutannya Ahlul Bait, Alawiyun keturunan Ali dari Hasan, Zaidiyah keturunan Ali dari Husain, yang wajib kita cintai. Ciri-cirinya mereka nggak mau makan sedekah, mereka nggak mau makan zakat, mereka nggak mau mengemis-ngemis, mereka nggak mau ngaku-ngaku, tapi mereka punya silsilah yang rapi. Itu aslinya. Oke, terakhir klan Ba'alawi. Nah, ini yang seru ini. Ya, klan Ba'alawi. Apakah nasab Ba'alawi itu keturunan Nabi Muhammad SAW? Pertanyaannya pro dan kontra. Klan Ba'alawi keturunan Nabi Muhammad SAW sebenarnya sudah lama terjadi di Timur Tengah. Jadi sejak tahun 1800-an itu mulainya. 1800-an ini udah rame. Dan orang-orang Ba'alawi ini dari Yaman ini, mereka menyebut bahwa mereka itu sayyid, mereka syarif. Diprotes sama dari Hijaz sana yang punya apa namanya, yang punya catatan nasab rapi. Kamu dari mana kamu nasab kamu? Nggak bisa menunjukkan mereka. Akhirnya mereka nggak berani menyebutkan Sayyid, nggak berani menyebutkan Syarif. Mereka rubah nama mereka adalah Habib, Habibah perempuannya. Itu sebabnya itu dulunya, maka jadi Habib. Karena ketika bilang Syarif sama Sayyid diprotes sama yang dari Hijaz. Udah lama. Nah, kemudian pada masa penjajahan, mereka dimanfaatkanlah. Datanglah besar-besaran ke Indonesia terutama. Itu yang kita sering dengar namanya Habib Usman, muftinya Belanda, mengharamkan jihad dan seterusnya. Itu sejarah. Makanya Kiai Imad itu bikin tesis dia kan. Tesis ini Kiai Imad.
Jadi Ba'alawi merupakan gelar, ini menurut versi mereka ya, yang diberikan kepada keturunan Alwi, yang Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir bin Isa al-Rumi bin Muhammad al-Naqib bin Ali al-Uraidi. Keluarga ini berawal dari ketika Imam Ahmad al-Muhajir meninggalkan Basrah, Irak pada tahun 317 Hijriah. Ia pergi bersama keluarganya dan pengikutnya menuju ke Hadramaut di Yaman Selatan. Nah, kemudian klan tersebut lantas ditentang oleh Imaduddin al-Bantani karena Ahmad bin Isa dinilai tidak memiliki anak bernama Ubaidillah atau cucu bernama Alwi. Nggak ada itu, itu dicampurkan katanya. Hal ini berdasarkan pemeriksaan terhadap kitab-kitab yang mencatat keturunan dan seterusnya. Itu makanya sampai sekarang polemik. Nah, jadi Kiai Imad itu sebetulnya udah ada sebelumnya kasus. Nah, muncul lagi ini Imam. Tapi kenapa dimunculkan sekarang? Ya karena kata dia, ya orang sekarangnya juga lagi ininya. Kalau zaman-zaman Mbah Maimun dulu katanya itu nggak muncul. Kenapa? Baik-baik orangnya. Sekarang ini kan macam-macam, makanya dikritis sama dia. Muncul kan. Tapi kalau saya sebagai orang awam, saya melihat muncul ini kemarin ketika kapan? Ketika pelantikan presiden kemarin. Kenapa dimunculkan? Supaya perhatian orang jangan kepada pelantikan, tapi kepada kasus ini. Itu orang-orang Al-Ghazali mengatakan begitu. Ya biasa. Udah. Lalu kita gimana Ustaz? Kita wajib cinta Ahlul Bait, tapi yang betul-betul dengan kriteria tadi, keluarga Ali, keluarga Abbas dan seterusnya. Kemudian tidak memakan sedekah, tidak menerima zakat, dan tidak mengemis-ngemis. Dan tidak menyatakan aku ini, aku enggak. Mereka itu menyembunyikan diri, enggak gembar-gembar, tapi mereka punya catatan rapi. Dan mereka itu boleh menikah kepada siapa saja, dipersilakan, asalkan beriman bertakwa. Makanya akhirnya di Jawa ini kan banyak itu juriat Nabi yang datang menyebarkan dakwah itu menikah dengan orang-orang pribumi. Bersyukurlah kalau ada keluarga kita bisa menikah dengan salah seorang dari Ahlul Bait. Bersyukur. Kenapa? Nanti kita ditarik ke gerbong mereka. Luar biasa. Tapi betul-betul ya Pak. Bukan yang mengaku-ngaku. Yang betul-betul. Nah, itu adalah udah. Wallahualam. Soal yang panjang ya. Udah masuk suruh betul-betul. Ada pertanyaan kah? Nah, jadi tidak ada bedanya orang Arab dengan bukan Arab, kecuali takwanya. Zaman Belanda dulu ada 3 level manusia yang dibikin mereka. Pertama, orang paling tinggi derajatnya itu kulit putih. Itulah para penjajah Belanda, Inggris, Prancis, macam-macam. Kemudian kedua adalah kaum Ba'alawi tadi itu, yang Habib Usman dan sebagainya itu. Nah, baru yang orang Indonesia pribumi itulah orang-orang Buddha. Itulah masanya. Para Islam mengajarkan Islam itu kesetaraan. Tidak ada bedanya antara Arab dengan orang Arab untuk takwa. Itu aslinya. Oke, ada pertanyaan satu ya. Alhamdulillah. Nanti paham ya. Udah, jadi santai aja Pak. Kalau ngaku turun Nabi udah santai aja lah. Nah, kalau terlalu kita memuji macam-macam, sangat dan nggak boleh mencaci juga. Dan biar nanti kita tanggung jawab di hadapan Allah. Nah, akhirnya kan gitu kan oleh Kiai Imad. Coba kita sejaman ya ketemu. Coba tes DNA. Nah, setelah dites Pak ternyata haploidnya beda, rumusnya beda. Itu kenyataan. Oke, nah, jadi malam ini bukan saya untuk memojok-mojokkan, tapi kita kait secara syariat. Karena ada juga jemaah saya orang di tempat itu agak tersinggung, Ustaz, kenapa saya pencinta Habib? Boleh cinta, tapi jangan berlebihan. Santai aja. Tidak ada bedanya dengan orang lain kecuali takwa. Santai. Dah, sekira itu aja cukup Bapak ya. Kita mau sholat suruh dan minum teh. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.